Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Balik lagi bareng saya Prada dan tentunya teman-teman dari Jurnalis Olahraga Antara. Hari ini kita bakal ngebahas Super League pekan kelima dan juga yang terbaru ini ada kasta kedua yang bakal kita bahas di Liga 2. Tapi sebelum itu saya mau ingetin juga ke teman-teman jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya di portal antaranews.com. Oke, langsung aja kita gas dulu ini topik pertama. Super League pekan kelima yang lumayan banyak dramanya ini. Mungkin dari Bang Rauf dulu, gimana analisis pekan kelima kemarin, Bang Rauf? Ya, jujur cuma nonton Persija sama ini ya. Persija menjamu Bali United. Karena capek habis dari Medan. Oke. Tuh. Koras. Nah, Persija kan sempat leading Bruno Tubarau. Kebalik ya? Kebalik, Bali dulu. Ya. Bali dulu, yang capek jadi Ya, agak oke. Terus disamakan dulu oleh Bruno Tubarau. Akhirnya kembali tidak menang. Ya, gue ngikutinnya yang Persija. Persija kembali gagal meraih poin penuh di JIS, ditahan imbang 1-1 oleh tamunya Bali, bahkan sempat ketinggalan duluan sebelum si Tubarau menyamakan kedudukan. Sama kayak Malut tuh, ketinggalan duluan waktu lawan Malut. Tuh, home sebelumnya juga gitu kan. Kemudian kesempatan itu diambil oleh Borneo jadinya kan untuk naik ke puncak klasemen karena dia menang 3-1 lawan mana gue lupa PSM. PSM, ke promosi PSM. Terus yang pasti juga nggak bisa di ini partai big match ya. Persib lawan Persebaya. Betul. Debutnya teman-teman Tom Haye, Heliano Reyes. Berbuah kemenangan 1-0 buat Persib. Meski nanti mungkin Fajar mau tambahin banyak inian soal komplain soal wasit. Situ ya. Sip. Yang uniknya juga di Persebaya itu Tom Haye dan Eliano disambut dengan keistimewaan liga kita. Ya itu. Banjir. Ditunda kan, sempat ditunda. Iya, betul. Langsung Beberapa di menit, pekan ya. pertama dia main tuh langsung begitu. Terus ini juga Persita yang dilatih oleh coach sayangannya Prada pada masanya. Terus P-nya Persita berhasil meraih kemenangan perdana di Super League season ini. Atas PSM yang memperpanjang hasil buruk PSM ya. Iya. PSM nggak pernah Juru menang kalau kunci. salah. Juru kunci jadinya. Sekarang. Itu sih yang gue ikutin sih, teman-teman. Sama ini, mungkin bicara Persebaya kan banyak sekali drama ketika Rivera di kartu merah itu ya. Nah itu banyak yang menyayangkan, bahkan official Persebaya sendiri ngeposting di mana keputusan wasit dinilai kurang fair lah. Karena tidak juga nge-review dari VAR dan segala macam. Dan itu menuai banyak protes dari para netizen khususnya supporter Persebaya terkait dengan keputusan langsung direct red card dari Rivera. Itu kan friksi-friksi yang sebenarnya 50-50 juga. Mereka berdua nggak megang bola, tapi terjadi insiden kayak gitu. Nah, yang menarik di Liga 1 ini adalah menurutku Borneo. Oke, Borneo. 4 pertandingan, 4 kemenangan, dan ini ciri khas Borneo banget di awal musim gaspol. Dan kemarin mereka menang di mana ngelawannya adalah PSIM Yogyakarta yang punya track bagus. Iya, dan itu juga mereka tandang ya mainnya. Iya. Nah, PSIM ini justru jadi tim yang jago tandang, bukan jago kandang, ya kan? Sejauh ini mereka belum menang di kandang, tapi di tandang mereka meraih kemenangan. Nah, di laga kemarin di pekan keempat untuk Borneo dan PSIM, Borneo meraih kemenangan 1-3, meyakinkan juga 3-1 dari kandang PSIM yang lagi on fire juga kan. Dan kredit juga buat pemain Borneo yang bermain kelas, salah satu asis itu dari pemain Borneo. Dan sejauh ini untuk Borneo adalah salah satu tim yang mungkin bisa jadi title contender ya. Kalau dilihat dari Buat paruh musim kali ya. karena Borneo gas mulu di awal. Iya. Kayak musim-musim beberapa musim terakhir kan Borneo tuh ngegas-ngegas di awal tapi di akhir musim kehilangan bensin gitu. Iya, kebiasaan itu. Kebiasaannya itu sih. Sorry dikit, kemarin masih soal Persib kan. Walaupun pas ini tayang udah main pun, ini gue mau nyorotin Persib tuh kemenangan tadi, at least secara moral bikin mereka makin pede kali karena di Kamis
pokoknya di pekan ini ya, lupa tanggal berapa, benar main di Champions League Asia gitu kan lawan Seller City Lions salah satu klub-klub Singapura. Jadi ya, tapi pas ini tayang sih udah tahu hasilnya. Tapi saya juga mau menyoroti sedikit yang Persibaya itu kemarin saya juga nonton ya itu pertandingannya. Sebenarnya nih pertandingannya cukup seru. Bahkan Persebaya sebagai tim tamu itu bermain itu benar-benar ofensif. Di awal malah tekanan pertama itu dari Bruno dulu tuh. Sayangnya melambung bolanya. Jadi Persebaya ini juga ingin menang di kandang Persib sebenarnya karena mereka pengen memperbaiki track, apalagi sebelumnya udah menang besar lawan Bali ya. Iya. Dan yang mau saya soroti juga di pertandingan ini Persib sebenarnya kalau dari POV saya penonton biasa ini ngelihat Persib sebenarnya belum dapat pola permainan yang jelas sebenarnya. Banyak yang masih miskom antar pemainnya. Banyak beberapa kali Berginho ya namanya. Berginho itu ngasih umpan itu banyak yang nggak kebaca sama striker barunya si William itu. Dan juga back terbaru dari Persib ini kemarin kan debut juga tuh yang dari Italia yang mantan pemain Como itu lumayan bagus sebenarnya tapi beberapa kali itu banyak Bobotoh itu menyoroti bahwa back ini saya lupa namanya siapa ya dia itu banyak ngambil keputusan nggak cepat gitu bahkan sebenarnya ini Persib itu main dari musim lalu itu pola permainan itu pasti counter defender to counter itu cepat mainnya dan ini mungkin karena dia masih adaptasi ya pertandingan pertama jadi banyak yang ditahan dulu terus mikir gitu. Delay gitu. Tapi saya berharap Persib makin matang ya mainnya nanti di Asia karena udah ketambahan 2 pemain diaspora kita ini karena kalau dia tetap masih melakukan pola permainan yang kayak lawan Persebaya itu menurut saya agak sulit. Karena kita tahu juga gol Persib sama Persebaya kemarin itu kan nggak maksudnya itu ada insiden sebelumnya gitu, bukan yang benar-benar open play banget dari awal gitu loh. Itu sih yang saya lihat. Ya terus yang menarik juga kemarin Elianor ya, yang dimainkan sebagai pengganti. Itu juga bagus sih sebenarnya karena ada laga besar di depan yang harus dihadapi Persib kan. Jadi dikasih menit bermain Elianor untuk naikin mentalnya dulu dan dia juga mengakui bahwa ya menyampaikan terima kasih ke pelatih karena dipercayakan main dan dia menyatakan sangat siap untuk laga di AFC Championship. Ya. Cuma Tom Haye ini yang dikeluhkan pelatih belum kayak menemukan Ritme ya. Iya, pola permainan Persib itu dia belum menyatu dengan Tom Haye entah karena dia jedanya terlalu lama atau kayak tapi dia belum di 100% performanya. Tapi kalau dari saya sih wajar ya karena pertandingan pertama dia mungkin ya kalau ya jadi belum maksimal adaptasinya gitu. Terus saya juga mau menyoroti itu kemarin saya ngikutin Persijap dengan Persis teman-teman. Kalau ada yang ngikutin Persijap sama Persis itu lagi-lagi itu pertandingannya itu Persijap ini kan tim promosi ya, tapi unggul, menang dia 2-1 itu di Solo. Itu bagus banget Persijap ini mainnya, Pak. Itu salah satu pertandingan di pekan kelima yang menurut saya luar biasa. Dan perangkat pertandingannya bagus, fair gitu, adil. Banyak kejadian VAR tercipta di sini, review VAR, walaupun pada akhirnya itu mengganggu ritme pertandingan karena sedikit-sedikit berhenti, tapi keputusan itu benar semua. Mana ada yang seharusnya penalti jadi nggak penalti, maupun sebaliknya gitu. Dan yang unik di Persijap lawan Persis ini, lagi-lagi tuh Sudi Abdillah yang waktu lawan Persib dia nyetak gol di menit akhir, ini lagi-lagi dia jadi pahlawan juga, nyetak gol penalti lagi di menit akhir, yang mana itu penalti didapatkan gara-gara pemain Persis Solo itu ada Sutat-Nutan waktu lemparan ke dalam. Saya bingung itu, kenapain dia ngangkat tangan, Pak? Ngangkat tangan. Iya, kayak lagi main volley, jadi handball. Nah, itu menit terakhir. Dan yang uniknya di Persijap lawan Persis ini salah satu pertandingan yang cukup panjang di pekan kelima ini, karena wasit itu memberikan tambahan waktu injury time itu sampai 10 menit. Bahkan peluit panjangnya itu dibunyikan itu bahkan bukan 100, harusnya kan 100 menit 100 tuh habis, tapi itu habisnya di 118. Itu sangat seru banget saya ngelihat pertandingan itu kemarin. Dan lagi-lagi Soya Momoto lagi-lagi dapat kartu merah di pertandingan ini. Ini aneh banget sih, di pertandingan pekan pertama dia udah kartu merah, ini kartu merah lagi gitu. Termasuk pemain yang harusnya bisa dievaluasi lah ke depannya. Gitu. Satu lagi juga Dewa kan, yang dulu kita anggap sebagai salah satu ini kan kuda hitam atau kandidat. Iya, kemarin juga menang tuh dia di kandang Arema. Plus berapa hari kemudian
datang ini pemain baru terakhir, pemain asing terakhir, Jonathan siapa gitu. Jadi kalau nggak salah Dewa udah lengkap ya 11 pemain asingnya ya untuk menatap Super League season ini gitu. Iya, Malut ada ini iya, komentar? nah itu Malut nih yang aduh Aduh, bikin apa ya? stres sih. Tambangnya ini kurang. Apa gimana? Sebenarnya awal-awal kan pas bungkam Dewa itu kan udah meyakinkan ya. Terus beberapa tambahan amunisi dari pentolan dari Persib. Itu juga kan kayak meyakinkan nih sebenarnya Malut nih bisa nih. Tapi setelah ada lawan Dewa itu terakhir imbang, terus beberapa Lumayan kali bagus. kalah, terakhir Iya, juga Kakak, kalah. yang waktu lawan Persija tuh lumayan bagus tuh Kakak, Ya. bisa nahan imbang itu ya. Iya. Terus terakhir kalah, Pak. Aduh, Oleh mana nih? bagaimana sudah ini? Oleh ini Persik, klubnya si itu. Kayak belum menemukan ini aja, Coach. Kayak Ritmenya ya. iya, ritme terus strategi yang benar-benar jadi andalan tim itu kayak selama berapa kali saya nonton juga belum kelihatan. Ini mau main nih prioritasnya memang dari sayap kah ataukah dari belum ada strategi unggulan aja sih sehingga Dan sedikit juga saya kemarin tuh ngikutin, alhamdulillah dapat kesempatan ya nonton langsung itu Persija lawan Bali kemarin Pak. Itu kan ngelihat pertandingan, kalau saya ngelihat secara langsung itu Persija sebenarnya di babak pertama itu nggak banyak bermain seperti sebelumnya, di mana Alano dan Van Basten itu mainnya nggak seperti sebelum-sebelumnya, banyak bola hilang gitu di sama mereka. Dia mana Alano itu berpasangan di bek kanan apa bek kiri? Alano kanan ya? Kanan. Kanan itu sama Nico. Ya. Nico kayak chemistry belum dapat tuh. Jadi di babak pertama itu kebanyakan sebenarnya gara-gara kesalahan Persija ini kena serangan balik oleh Bali, dan benar di menit ke-20 apa menit berapa gitu kan Bali langsung counter tuh dari Irfan Jaya ke Gopel segala. Ini pemain luar biasa banget menurut saya, dia beberapa kali waktu lawan Malut juga Gopel lari kenceng banget itu. Crit chance terbanyak memang pekan ini Gopel dengan 8 crit chance ya. Iya. Terbanyak di pekan ini ya di Liga 1. Tapi yang uniknya kan di babak kedua tuh baru nyetel lagi nih Persija mainnya, akhirnya bisa nyetak gol lewat Bruno Tubarão itu. Ini jadi gol perdana dia di kasta kita tertinggi ini. Dan yang menariknya itu ternyata kalau saya lihat nih ya, Bali ini balik lagi ke setelan pabrik ya Pak. Ya nih, ya ini nih. guling FC. Mohon maaf ini karena saya ngelihat langsung banyak yang kejadian itu yang saya lihat depan mata saya. Itu pemain Balinya tuh sakit ya, cedera. Saya nggak tahu cedera, tapi ketika wasit tidak ngelihat ke sana, dia berdiri lagi sembuh. Dan kejadian itu banyak banget. Dan terbukti dari pelatihnya Mario Souza ini bilang kan, ini pertandingan banyak berhenti, wasitnya cuma ngasih tambahan waktu 6 menit, padahal itu bisa lebih. Bahkan Rizky Ridho juga komentar after match itu, ini kita kayak main futsal gitu, 45 menit doang yang main bola ngalir, yang lainnya tuh banyak berhenti gitu lah. Dan yang menarik juga satu lagi itu Semen Padang Pak, kalah sama PSBS Biak, yang mana PSBS Biak ini jadi kemenangan perdana dia kali ini. Sama kayak Persita jadi ya, sama-sama di pekan ke-5. Pekan kelima gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke hal-hal teknis yang drama-drama di Liga 1 ini Pak, mungkin nanti sekalian aja di pembahasan selanjutnya itu kita geser ke Bapak kemarin habis ke Medan, liputan, ya kan? Pembukaan Liga 2, mungkin boleh diupdate dari pembukaan di sana, gimana perkembangan Liga 2 kita ini? Jadi tadi ya, Liga 2 atau sekarang Guardian Championship, makanya 2 zona, 2 wilayah, Barat Timur atau 1-2. Terakhir sih bilangnya Barat Timur, cuman seperti biasa kan, mungkin berubah lagi. Utara Selatan. Karena itu Kan ciri khas. aneh dong. Ciri khas, Ciri ya. khas. Nah, setiap wilayah ini ada 10 tim. Oke, 10 tim ya. 10 tim, nanti mereka akan saling main. Kalau di Super League kan ketemu 2 kali. Iya. Kalau di Home away ya. home away, kalau di Championship ini ketemu 3 kali. 3 kali. 3 kali. Home away home. Home away, Apa Sama away, netral. home away? netral kan nih. sabar. Home away dan nanti yang terakhir yang pertemuan terakhir sama tim berikut tim yang udah ketemu sebelumnya tuh ditentukan dari klasemen. Oke. Yang klasemennya lebih tinggi berhak jadi home. Berapa tuh batasannya? Dari 10 kan tadi? 10. Itu batasannya 5. Oh, 5 tim lima. teratas akan home ya. Nah, dapat jatah home. Terus kemudian kalau season lalu ada semacam 8 besar, 4 besar segala macam, ini nggak ada. Ini langsung Ke babak para juara grup pasti promosi. Kayak musim berubah ya. Sabar. Nanti peringkat 2-nya akan diadu untuk pemenangnya langsung promosi. Jadi 3. 3 ya. 3 promosi. Begitupun di bawah. 10 peringkat 10 pasti turun
yang degradasi. 9 diadu. Diadu untuk yang satu bertahan, satu ke bawah. Nah, kemarin sih belum jelas nih si mekanisme promosi dari kasta ketiga ke ini belum jelas. Cuman kalau yang pasti tadi itu tuh yang degradasi peringkat terbawah dan 9 ini yang diadu. 10-9. Peringkat 9 sama 9 sama 10. 9. 9 dia dulu lawan 9 Iya. turun. 10 pasti turun. Oke. Itu. Nah, kemarin dibuka dengan PSMS lawan Persekat Tegal. Tegal, G-nya mesti tebel ya. Yang mana PSMS kalah tuh di menit akhir. Di kandang ya, kalah Di kandang. Menyedihkan bagi Snack dan Snack, iya. dan ya itulah lupa ya nama Nama fansnya ya. nama fansnya PSMS. Terus kemudian hasil lain sih yang bagus juga, maksudnya yang menarik perhatian Bekasi sih, karena Bekasi si Ezekiel FC Bekasi. Bekasi. Bekasi, Tim Ezekiel. Papi King ya. Eze. Ya, Tim Papi. tim Papi yang Yang suka jadi pelatih ya. Iya. Ya kan, kalau kita lihat gitu kan. beberapa kali. Tiba-tiba ya masuk pitch lane gitu ya. Iya, langsung coach ini harusnya di Ngasih sini. instruksi. Sebenarnya pelatih siap. Iya, iya. itu menang 4-0. Lupa lawannya apa ya? PSPS Pekanbaru. Kan baru benar. Yoi. Terus Garuda Yaksa juga. Garuda Yaksa kan tadinya Tim Pak Prabowo nih ya. tim Pak Prabowo nih. Waduh, tim RI 1. Betul. Dia di grupnya kayak kalau nggak salah bareng sama itu udah Persikat segala, jadi di grup barat bawa kayak menang deh. Mereka Menang melawan- kalau ini berangkat match gitu naik bus apa naik mobil maung? Kayak bisa. Nggak ada ngaruh ke sana kali ya. Kirain naik mobil maung. Menangkan juga jadinya. Hah? Menang atau dimenangkan? Menang dong, nggak ada dimenangkan oleh perjuangannya Pak, Bapak mah. Terus apa lagi ya? Ya terus ini sih hasilnya segala lupa, ntar mungkin ada yang mau nampilin atau gimana. Cuman sambutannya sih mungkin karena ini ya, Stadion Utama Sumatera Utara tuh agak jauh dari Medan, kota Medan. Secara ini kalau nggak salah cuma 6 ribuan deh, 6 ribu ya. Lama juga tuh penonton. kelihatan di siaran televisi ya, supporter masuk tuh lama banget. Awal tuh stadion kosong banget, kayak nih ada orang yang nonton nggak gitu kalau di siaran TV. Ternyata setelah kick off 15 menit baru ada kelihatan tuh penontonnya. Itu kebiasaan fans Indonesia biasanya gitu. Nggak hanya di Liga 2, biasanya di Liga 1 gitu juga. Kebanyakan mereka nggak tahu ya saya kenapa penonton mungkin makan-makan dulu atau ngudut dulu mungkin gitu ya. Jadi masuknya agak telat biasanya gitu. Ya terus, oh ya dibuka ini kan oleh Pak Erick Thohir saat itu, ya mungkin pas ini tayang juga masih ketua PSSI, cuman nggak tahu, cuma saat itu tuh sih pembukaan championship ya masih. Iya, oke. Terus Gubernur Sumut tentu Pak Bobi. Bobby, Siapa lagi pejabatnya loh? Lupa, pokoknya wali pasti kota Medan. enggak deh kayaknya. Nah, terus kemudian yang menarik sih, mau lanjut yang Pak Erick apa gimana? Liga 2 dulu. Nah, terus tadi jadinya itu ya, secara animo penonton, ya jujur kurang sih, mungkin karena emang masih PSMS juga masih baru. Cuma soal lihat ini juga Pak, lihat tayangan-tayangan lain kan yang ditayangkan di OTT atau di televisi swasta, emang nggak ada yang penuh sih. Pekan pertama itu ternyata fun fact-nya setelah saya cari itu tim Sumatera nggak ada yang menang. Tadi Bapak bilang Garuda Yaksa itu menang telak atas Sriwijaya FC. Ini, waduh, ini sangat mengecewakan pasti buat Singamania, fansnya Sriwijaya FC ya. Dimana sebenarnya Sriwijaya FC ini kan mantan tim kuat lah gitu kan. Dan di pertandingan ini adalah salah satu pertandingan dengan penonton terbanyak. Ada 10.000 saya lihat itu. Di pertandingan Liga 2 ini penonton terbanyak walaupun mereka bukan pembukaan. Terus 3 tim degradasi Liga 1 musim lalu, waktu namanya masih Liga 1 tuh ada Barito, PSIS, satu lagi tuh S. Sleman. PSS Sleman. Hanya PSIS yang kalah telak 4-0 dari Persiku. Persiku Kudus. Dan yang lainnya tuh menang, Sleman menang 2-1 atas Persiba, Barito juga menang 1-0 atas Kendal Tornado FC tadi. Dan yang menarik itu di PSPS Pekanbaru, Pak. Itu kan PSPS Pekanbaru melawan FC Bekasi ya, FC Bekasi. Itu tim kepelatihan PSPS Pekanbaru ini adalah mantan-mantan pemain timnas Primavera. Kalau bapak-bapak mungkin ngikutin lah kali ya. Itu ada Kurus di sana, Kurniawan Dulianto, terus ada pelatih kipernya itu ada Kurnia Sandi juga di sana. Dan sayang banget mereka kalah tuh. Makanya di demo. Nah, itu saya mau ngasih Fans. apa ya?
sorotan juga buat fans ini. Kita tahu ini membuktikan sekali lagi bahwa liga kita ini nggak hanya Liga 1, Liga 2-nya ini sama-sama keras, Pak. Baru pekan pertama nih udah dituntut mundur gitu kan. Saya ngeliat videonya tuh, Pak. Jadi Kak Aloy kalau nggak ngeliat itu kan Askar, namanya itu Askar ya, fan-nya PSPS Pekanbaru itu setelah kalah 4-0 tuh dia mendatangin tim kepelatihan lah. Itu Suruh mundur. Pelatihnya itu saya ada mencatat itu pelatihnya namanya Ilham Ramadona, dia tuh mantan pemain PSPS Pekanbaru tahun 2003. Kalau Cikurus tadi Kurniawan itu jadi dirtek dan asisten, itu dituntut mundur. Sampai ditunjuk, Pak. Kau kalau nggak bisa bawa tim ini menang lagi, out kau, kata dia gitu kan. Ngeri dulu. Nah, ngeri Pak. Saya tuh maksudnya ini kan baru pertandingan pertama ya. Itu sampai coach Kurniawan ini sampai demi Allah sampai gitu, Pak. Kami nggak ingin tim ini kalah gitu. Saya cukup gimana ya sama teman-teman fans. Saya tahu mungkin antusias mereka pengen balik lagi ke kasta tertinggi itu udah lama nggak kesampaian gitu, nggak sabar gitu kan. Tapi kan kalau dari pekan pertama udah kayak gini kasihan juga ya. Iya. Langsung dituntut kayak gitu. Itu sampai mereka tuh ultimatum besok kalau lawan PSMS Medan di Rumbai, Stadion Rumbai Pekanbaru sampai kalah PSMS Pekanbaru. Katanya tuh aku pastikan kau, kata dia ngomongnya sama coachnya itu, kau keluar dari tim ini gitu. Tapi teman-teman ada yang ngikutin Liga 2? Kak Aloy? Aku kemarin lihat Persipura. Oh. Main imbang 0-0 karena belum menemukan ritme ya. Main away ya dia? Iya, di lawan Persipal. Dan Boas masuk. Pengganti kalau salah. pengganti dan ngelihat Persipal Palu dari musim kemarin memang menyulitkan Persipura. Terlihat juga kemarin Victor Paye bermain bagus banget di Persipal. Banyak save-save krusial yang dia lakukan di garis pertahanan dan ngelihat Persipura ini kan sebenarnya hibernasinya pemain PSBS ya. Iya. Yang banyak banget main PSBS main di Bosnya situ. Masih belum kelihatan sih gimana cara bermain Persipura yang Persipura banget gitu, Persipura Liga 1. Dulu ya. Secara penguasaan bola Kemasan. di atas Era 60 ke-8, Pak. sebenarnya. Tetapi secara finishing sih menurutku masih belum kelihatan dari Ball possession-nya menang jauh. Lagi-lagi ball possession itu nggak menentukan ya, Kak Aloy ya. Betul kagak. Tapi Efektivitas tuh bagi selalu saya mengalahkan sepak bola bola posisi. indah kalau Persipura berarti 2-0 itu menang sebenarnya. Dulu Indonesia lawan Australia ball position. Tiba-tiba efektivitas langsung tancap 5 gol, Pak. Mau ngomong apa coba? Tapi Jepang main ball possession menang. Berarti salah siapa? Itu kecil ya, volumenya kecil ini. Iya. Oke, ini kita geser lagi. Udah Liga 2. Liga 2. Kita geser di pekan ke-5 tadi, Pak. Dan mungkin di Liga 2 juga ada VAR udah diterapkan ya. Waduh. Yang mana ini masih ketum Saat PSSI ini, kita ya, at masih least, ketum per PSSI. tanggal 17 September. Buat statement bahwa ini pertama di Asia. Gimana, Coach Bang Rauf? Apakah benar? Saya kan di situ ya waktu Pak Erik bilang Bapak yang gitu ikutan. ya. Tapi yang nulis Anak Medan. Oke. Masalahnya kan setelah kami kulik lagi, ya kurang tepat gitu Pak Erik. bahwasannya Liga 2 Championship ini satu-satunya yang pakai VAR. Bahkan di Asia Tenggara pun Thailand dan Malaysia pun sudah menggunakan itu, apalagi Asia Yang gitu kan. ngebisikin Pak Erik siapa? Nah coba ya? ini tolonglah Tolonglah. disaring gitu. Tolonglah. Kan kasihan jadinya. Kena Iya, jadinya kena. si Bapak Erik. Tolonglah. Sahabat STI ya. Terus terus apa itu sih kalau ya teman-teman pelatih di liga di championship sih ya happy lah Ada dengan VAR. ada VAR, bahwa apa ya diharapkan bisa itu kan bisa Biadil. sesuai itu kan VAR is fair gitu kan slogannya. Slogannya iya. Jadi diharapkan ya hasilnya lebih fair karena gimana pun kayak di tadi kan Super League. Prada bilang di Super League walaupun ada juga yang belum maksimal. Iya. Tadi yang lo kasih contoh apa tadi? Yang bagus tuh penerapan VAR-nya. Persijap sama Persis. Persijap sama Persis juga kan. Saya mau apresiasi tuh wasitnya dari Yogyakarta, saya lupa namanya. Karena sangat jarang, Pak. Biasanya wasit-wasit ini kalau membuat kesalahan baru disorot, tapi ketika
beradil gitu di lapangan, jarang disorot. Nah, ini saya mau apresiasi, tapi saya lupa namanya Pak. Yang penting dia dari Yogyakarta tuh wasitnya. Yang ntar editornya tolonglah dikasih gambar sama namanya lah ya. Wasitnya Persijap dan Perses ya, itu lumayan bagus. Kasuki itu. Termasuk wasit VAR-nya juga gitu. Ya, Tapi terlepas itu Pak, mungkin kan tim-tim Liga 2 bahagia sekarang VAR ada gitu kan. Tapi di satu sisi di Liga 1 di Super League ini banyak pelatih-pelatih dan pemain itu sebenarnya mengeluhkan VAR ini sendiri gitu. Kayak ini udah punya teknologi tapi wasit utama tidak memaksimalkan teknologi itu. Banyak kejadian, contoh tadi sudah kita bahas sebelumnya itu Persib dan Persebaya yang harusnya ada injakan kaki untuk Rivera dari Uliam yang nyetak gol, itu harusnya bisa dicek VAR dulu. Setelah gol itu harusnya bisa dicek VAR dan kemungkinan gol dianulir itu bisa. Harusnya itu kan bahkan sampai sosial media officialnya Persebaya nge-post walaupun captionnya itu captionnya itu tuh sebenarnya dia tuh nggak menyerang siapa-siapa tuh official Persebaya. Dia cuma bilang berawal dari Baros nginjak kaki Rivera ini di daerah pertahanan tuan rumah, Persib merebut bola, akhirnya serangan balik dan tercipta gol. Cuman gitu, tapi akhirnya pro kontra. Banyak yang bilang Anda ini kan official akun ya, jangan buat statement kayak gini. Akhirnya itu bikin pro kontra. Bahkan itu official Viking buat statement narasi seperti ini membuat konflik horizontal bukan semakin reda tapi semakin memanas lagi gitu. Waduh. Tapi saya sebenarnya kalau dari POV saya ini nggak ada salah yang dilakukan sama official Persebayanya. Pertama nih, Pak Azrul ini kan orang media ya, pasti dia tahu gimana mitigasi PR-nya di media itu pasti ngerti. Dan di sini statement atau captionnya itu nggak ada yang menyudutkan siapa-siapa, dia cuma menjelaskan kejadian tersebut. Itu 2 postingan ya, saya lihat 2 postingan yang injakan kaki, ada yang dari jauh dan detail. Mungkin official Persebaya kalau dari pandangan saya, kenapa dia ngepost ini, itu sesuai dengan situasi yang ada di tanah air kita ini Pak. Ya itu. No viral, no justice. Ya kan? Kayaknya harus viral dulu baru di justice, karena sebenarnya kan kayak gini nih udah sering Pak. Iya sih. Ya kan? Bahkan Bernardo Tavares itu bilang udah berapa kali dia dirugikan sama wasit sampai akhirnya waktu lawan Persita itu mereka merasa dicurangi ya. Jadi mereka bilang saya nggak mau komentar lagi sama wasit, soalnya saya waktu lawan Bayangkara juga udah menyampaikan tapi nggak ada perubahan. Dan Yuran Fernandes tuh pemain yang berasal dari negara Cape Verde yang bentar lagi 1 langkah lagi mau Piala Dunia ya. Padahal negaranya sangat kecil dari Singapura mungkin ya penduduknya. Dan itu dia bilang waktu mereka kalah dan merasa dicurangi itu, dia statementnya gini aja Pak. Dia bilang kan, ya inilah kita sudah kembali di liga terbaik di dunia. Saya sangat beruntung di liga terbaik ini. Sungguh-sungguh Sarkas ya. sarkas banget. Nah itu. Tapi itu soal VAR ini ya, Kakak Prada. Jadi kalau saya lihat tetap ujung-ujungnya memang VAR ini kan menaikkan akurasi keputusan rata-rata dari 95% sampai 98-99. Tapi tetap ada sisi subjektivitas wasit juga di situ. Yang memutuskan untuk saya harus cek VAR atau tidak. Nah itu ya, jangan sampai teknologinya udah jalan tapi tetap kembali ke subjektif wasit. Harusnya dicek VAR, dia lewatkan kesempatan itu. Nah itu juga jadinya memicu pro kontra juga di situ. Nah, kenapa wasit gak cek VAR? Nanti keputusannya ada di dia sendiri kan. Tapi kalau jangan-jangan ini sebenarnya bukan kesalahan wasit utama di lapangan menurut saya. Bisa jadi yang lalai ini sebenarnya wasit yang berada di VAR. VAR-nya. Ya mungkin tidur atau gimana gitu kan, saking nyamannya ruangan. Jadi nggak ngasih info, jadinya kita ini penikmat sepak bola ini jadinya underestimate-nya nyerangnya ke wasit utama. Jangan-jangan dia tuh emang nggak dibisikin, disuruh cek VAR. Karena ada kejadian, tadi kita udah ngobrolin Madrid lawan Sociedad itu di mana pemain Madrid kena kartu merah dan itu tidak ada review VAR yang harusnya Ada review. ada review gitu. Akhirnya itu wasit VAR-nya itu Pak diskor. Iya. Nah seharusnya di Indonesia tuh diperlakukan kayak gitu. Jadi jelas gitu ya, wasit salah tuh terbuka sanksinya apa gitu. Itu lagi Nah itu pas nyerang lagi muter kopi di belakang kali ya. mungkin masih nonton Zuma. Apa sih nonton Zuma? Masih Gua fun. main. Iya. Ditonton kalau dia. Terus juga selain VAR yang harusnya lebih teliti lagi ya wasit-wasit ini, lagi-lagi nih saya bukan
menyerang atau apa, karena di Persija Persib juga saya ngelihat VAR-nya sangat jarang digunakan. Persija Bali sangat jarang digunakan. Bahkan mungkin udah teriak-teriak VAR waktu ada insiden sesuatu. Pas ini di luar VAR ya, ini lagi-lagi tentang perwasitan ya. Biar kita tuh nggak underestimate terus sama wasit-wasit ini. Karena kita tuh menyerang wasit ini karena emang kelakuan mereka tuh kadang-kadang kita pertanyakan gitu loh. Contoh aja waktu Persib melawan Persebaya ini lagi Pak. Sebelum mulai laga itu, kalau Bapak nonton itu ya, itu kaptennya Mark Locke ngelus-ngelus kepala wasit Pak. Coba. Itu ya, itu menurut saya gini. Mungkin dan itu nggak etis sebagai profesional dan di laga resmi gitu kan. Mungkin sebagai personal, personal dia mungkin temanan baik sama ini wasit. Tapi kalau itu di laga resmi itu nggak pantas dipertunjukkan. Mungkin nanti ada argumen-argumen akhirnya ini orang kok begini. Itu kalau Bapak lihat tayangan ulangnya nanti, mungkin editor bisa ngasih nanti editor ya. Itu wasit kedua itu sampai geleng-geleng Pak waktu Mark Locke ngelus. Jadi kan ada wasit yang di belakangnya itu geleng-geleng gitu loh. Dan itu dibahas di forum wasit Pak. Dan Mark Locke ngejawab, dia ngebilangnya, saya itu respect sama semua orang, itu prinsip saya. Nah, maksudnya gini loh Bang Mark Locke ya, gini ya. Kan itu orang ini ya, apa maksudnya itu tuh logikanya gini aja lah. Di persidangan, Iya, hakim ya. hakim palanya dielus-elus gitu sama terdakwa. Coba gimana mau? Iya kan? Mau temenan gimana? Dan saya sangat menyayangkan kenapa tidak ada ketegasan dari wasit tersebut, bahwa sebenarnya ada peraturan untuk wasit ini menyentuh aja itu nggak boleh sebenarnya. Ya kan itu bisa kartu kuning dan bisa apalagi ngelus-ngelus kepala gitu, kartu merah itu bisa langsung gitu. Karena waktu Arema lawan Dewa itu Kakak Riki itu protes ngerangkul wasit, wasitnya langsung tegas langsung gini. Nah itu seharusnya dipertunjukkan sama wasit. Ini nih biar nggak ada kita underestimate sama wasit lokal gitu loh. Kalau lu nya nggak nunjukin gimana wibawa di lapangan, Betul. pasti kita wasit asing aja lah Pak gitu. Karena wasit lokal begini gitu. Itu hasilnya kalau nggak tegas gitu. Kalau wasit sih, kalau dari federasi sih sejauh ini sudah di catatan yang setahu saya ya sudah per Maret itu kalau nggak salah sekitar 13.000 ya yang dilatih dan dibiayai oleh PSSI. Naik dari sebelumnya sekitar 3.000-an. Nah, jumlah tidak menjamin kualitas. Iya kelihatan. Kayak banyaknya wasit, memang tidak banyaknya wasit yang dilatih bukan berarti bahwa semuanya itu akan Menghasilkan kualitas kualitas yang tinggi ketika mereka mengadili sebuah pertandingan di lapangan itu. Itu ada faktor karena kesejahteraan mereka juga nggak Pak? Iya, kalau keterangan dari itu ya federasi ya katanya sampai kan pensiun mereka di ini juga. Ada uang pensiun. Disiapkan. Iya, dipersiapkan semacam tabungan pensiun gitu kan. Terus jaminan mereka dapat kok. Selama biaya pelatihan sesuai standar AFC sama FIFA, itu juga dibiayai oleh PSSI. Oh gitu. Iya, nah pertanyaannya kalau sudah dijamin seperti itu, kenapa nih ngulangi kesalahan yang lama lagi nih? Tuh, sampai di Ini situ juga mau Baloy. makan apa nih? Iya kan? Iya sih. Tapi soal Sudah ada sumber daya besar, terus ujung-ujungnya lu tetap gak profesional menjalankan. Jadi kayak buang bakar-bakar uang aja sih nyiapin itu. Jadi soal wasit dikit sih, lompat dikit ya ke timnas kita yang akan main di round 5 nanti di Oktober. Juga salah satu yang dicermati Round 4. Round 4. Oh iya, round 5 kalau nggak lolos sih. Iya. Ya dia optimis kan, sisi Optimisnya optimisnya kan langsung itu ya. round 5 ya. Sisi Dari optimis. episode lalu kan. Ya di round 4 itu kan Belajar banyak dari Arya. Iya. Pak Ketum kan ini kemarin ngumpulin bikin konvers, salah satunya ngumumin itu Pak, ngumumin bahwa PSSI udah melayangkan surat protes, minta wasitnya diganti karena sebelumnya dari Timur Tengah, sedangkan Kuwait. Sedangkan lawan kita kan ya Timur Tengah itu kan Arab dan Udah Irak. Uji cobanya batal lawan Kuwait. Terus wasitnya serang dari Kuwait. Betul. Jadi ada ini ya, suzon. Waduh. Jadi kan gue nggak tahu sih ya akan, soalnya karena bukan baru sekarang ya, karena baru sekarang diiniin akan oleh FIFA dan AFC akan di ACC apa enggak, karena ini kan udah ini Pak ya, jadinya udah lobby ini kan artinya ya. Oke lah, secara di atas yang kita lihat kan ada protes. Gerakan ya. Cuma pergerakan di baliknya kan juga harus ada dong. Namanya
keputusan politis gini gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih kalau emang tim Pak Erik dan PSSI cukup kuat ngelobinya baik di atas meja maupun di balik yang kita nggak lihat, mungkin bisa terwujud tuh. Walaupun jadinya ya agak sulit sih karena tadi sih kita main tadi kayak lu bilang kan udah lama main di sana, udah lapaknya dia, terus ya sangat Berarti ya Itulah. di bawah alam sadar ini bisa dibilang udah ngerasa kalah duluan ya. Iya, dilemahkan duluan sebelum Duluan. bertempur. Tapi saya harap ya, walaupun nanti keputusannya wasitnya tetap di quiet pun, Indonesia tetap menampilkan hasil yang terbaik. Kita bisa lihat kayak Uzbekistan lawan apa ya yang dia dicurang sampai 2 Thailand. lawan Thailand ya, yang Piala Asia atau apa yang 2 pemainnya kartu merah itu Pak. Tapi akhirnya walaupun 2 kartu merah, mereka bisa menang. Nah, saya harap Indonesia punya apa jiwa-jiwa kayak gitu berani tampil garang lah gitu. Terlebih di luar Terlepas itu dari itu ya, ya. terlepas dari itu gitu. Terus di Kompers itu juga Pak Erik itu ada bahas komite wasit juga Pak kalau nggak salah. ya sih cuman agak lupa gue ini yang isinya sih. Pada terus foto ini. Karena kemarin saya libur. Oke. Karena ya ini ya komite wasit sekarang udah ditunjuk yang dari Jepang itu bukan Pak Erik lagi ya kalau nggak salah ya. Maksudnya Ogawa. Siapa? Iya, Ya kan Ogawa siapa tuh? Berarti dari kemarin-kemarin itu Pak Erik ya yang menentukan Benar. Ketua komite wasit kan sebelumnya emang Pak Erik ketua PSSI dan ketua komite wasit gitu. semoga dengan adanya posisi baru dan orang baru ini apalagi dari Jepang kualitasnya juga semakin baik lah. Mudah-mudahan. Dan satu lagi kalau boleh itu kan selama ini Komdis itu ngasih open to publicnya itu denda-denda supporter dan denda klub itu kan terbuka. Saya nggak tahu saya skip apa gimana, tapi saya berharapnya kalau ada wasit melakukan kesalahan itu sanksi-sanksinya juga dibuka ke publik biar kita tahu gitu loh. Dia tuh kena skornya berapa gitu. Apa kesalahannya Apa gitu kan. kesalahannya gitu. Dan itu kan juga buat edukasi buat teman-teman yang nggak ngerti gitu loh. Betul. Bukan hanya klub atau supporter aja yang di skor-skor gitu. Udah bola-bolaan kita geser dikit Pak. Atau mungkin karena teman-teman ini dari jurnal olahraga tentu ada update-updatean berita olahraga dari cabang-cabang yang lain. Mungkin Fajar dulu Jar. Fresh from the open nih, Menteri Pemuda dan Olahraga terbaru. Untuk menggantikan Pak Dito Aryo Tejo ini baru hari ini juga dilantik Pak Erick Thohir. Jadi beliau sudah tidak menjabat Menteri BUMN. Iya dong. Udah nggak jadi bos kita dong. Iya. Terus beralih ke Menpora. Nah, sebenarnya kalau bicara Pak Erick Thohir di bidang olahraga kan ya kita tahu lah kiprahnya orang lama. Dia dulu lama di basket bikin SM. Iya. Di Bikin Inter SM. juga. Iya, beli Inter Kacau tahun sih lumayan. Inter zaman kegelapan itu 2013. Belanda lagi tuh pelatihnya. Iya, Frank de Boer. Lebur. Terus Hancur lebur. sempet jadi ketua pelaksana Asian Games Jakarta Palembang 2018 dan juga ketum PSSI dan ini juga baru dapat berita dari anak Antara Istana bahwasannya Pak Erick itu ditanya apa nanti posisinya ini akan mengganggu, katanya nunggu keputusan dari FIFA. Kan nggak boleh sebenarnya untuk menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menteri Olahraga di sebuah negara menjabat kedudukan di Federasi Sepak Bola. Itu beliau katanya menunggu keputusan FIFA. Sama ini lagi sih, ditanya target jangka pendeknya apa setelah jadi Menpora, katanya mau ngurusin badan dulu. Ngurusin badan. Supaya apa nih? Karena beliau akan sibuk nanti bulu tangkis, renang, dan lain-lain. Dan karena PR-nya banyak juga ya, dia dalam waktu dekat Desember akan menatap SEA Games Thailand. Dan itu Asian notabene Games. persiapannya mepet banget nih. Dia harus nentuin pelatnasnya udah berjalan sejauh mana, progresnya gimana. Dan berapa jumlah atlet yang diberangkatkan ke Thailand tuh sampai sekarang update-nya belum ada. Itu sih PR-PR Pak Erick Thohir sebagai Menpora dan jangka panjangnya pasti Olimpiade ya. Olimpiade 2028 setelah 2024 kemarin kita pecah rekor dapat 2 medali emas. Apakah nanti di 2028 bisa lebih atau mempertahankan 2 emas? Kira-kira target Piala Dunianya dikesampingkan apa enggak nih?
Nah, itu kita harus nunggu dulu sesuai arahan beliau. Oke. Apakah FIFA mengizinkan beliau sebagai ketua PSSI rangkap jabatan atau tidak? Itu sih. Kayak beliau melempar gini ya, ya melempar ke FIFA gitu ibaratnya. Iya, ke sohibnya Gianni Infantino. Iya, tapi banyak PR sih sebenarnya di posisi Menpora ya. Menpora itu iya. Apa aja tuh kalau PR-nya? Yang soal soal target terdepan, beberapa event juga menjelang SEA Games nanti juga ada event besar MotoGP salah satunya. Mungkin Pak Mandalika ya? Menpora yang Pak Menpora yang baru ini ya terbantu juga dengan posisi wakil yang aktif sekarang ya. Pak Taufik ya. Iya, Pak Menpora Taufik yang juga paham olahraga dan bisa untuk persiapan event-event sebelum SEA Games kan dia yang jalani beberapa waktu saat kekosongan ini ya, masa kekosongan ini Menpora. Nah, di Kemenpora sendiri juga ada persoalan lain kayak misalnya dualisme kepengurusan Oh gitu. cabang olahraga ya. Jadi ada Kayak beberapa baru deh. Kayak pernah baru deh. Jadi ada beberapa cabang olahraga tuh yang ya kepengurusannya Berkuda, lebih dari satu. PTMSI, Bahkan ada yang 3 ya? Dan itu iya sejak sampai Anggar. Menpora yang lama diganti, yang baru ini juga masalahnya kan masih Gitu. menumpuk. Harapannya yang baru bisa ya mendamaikan, tapi Damaikan ya. itu apa ya solusi yang tepat untuk itu apa? Tangan besi kayak itu sih. Ya karena kadang sering itu kan kalau yang satu klaimnya mengacu ke level misalnya Internasional. Asia, nasional, satu ke yang Federasi. nasional KONI. gitu. KONI. Satunya koi, satunya lagi apa gitu. Ya emang mesti ada ini sih, maksudnya dibikin rules bahwa ya udah yang diakui itu hanya yang mengacu ke A misalnya gitu kan. Kalau nggak tadi masing-masing bisa ngeklaim gitu kan. Oh, Kami iya. sah gitu, kami juga sah gitu kan sama-sama Iya. ngeluarin Nah. sertifikat. Gitu. Nah terus PR-nya juga ini yang lagi hangat-hangat juga Permenpora Permenpora nomor nomor 14 itu. Apa itu kalau isinya? Itu kan Permenpora itu kan jadi polemik di kalangan pengurus Federasi. karena beberapa wewenang mereka tuh jadinya diintervensi oleh Kemenpora. Oh gitu. Ya, Terutama terus terkait anggaran kayak misalnya salah satu aturan misalnya soal KONI dilarang untuk terima uang dari APBN dan APBD misalnya. Jadi muncul tuh banyak apa ya? Sikut-sikutan. Iya, banyak suara yang mendesak supaya itu dicabut tuh, Permenpora dicabut. Nah, Permenpora itu ditinggalkan oleh Mas Gitu. Menpora ya yang lama. Terakhir pertemuan wakil Menpora mengatakan bahwa saya tidak mengikutinya terlalu utuh karena pas iya. Nah itu saat dirumuskan tuh saya baru masuk bergabung dengan Ada aja. ditinggalinlah beban yang ke dia kan, ditinggalinlah beban yang ke dia. Sekarang masuk Menpora baru lagi dengan segudang persoalan itu. Nah, kita berharap mungkin bisa diuraikan ya, bisa diselesaikan step by step, bisa diselesaikan walaupun agak berat. Tapi yang saya harapkan juga, ini kan Menpora kita yang baru ini kan bola banget ya, backgroundnya ya. Basket juga. Ya basket. Dan ya, saya berharap jangan sampai beberapa olahraga yang jadi backgroundnya dia jadi prioritas sama dalam apa ya, memanage semua cabang ini gitu. Tapi nggak apa kan dia dulu di Asian Games juga nih Pak. Inaskok atau apa gitu pokoknya ketua kalau nggak salah. Jadi kayaknya ketua delegasi gitu atau ketua tim review tuh. Panpel. Oh, Panpel. Iya, Asian Games. Oh iya waktu di 2018 di Jakarta Palembang. Jakarta Palembang. Oke. Sama dia sempat jadi ketua ini tim Indonesia buat Olimpiade London apa? 2012 ya CDM. Banyak ya ketua. Nah terus ada bocoran informasi yang kemarin tuh soal ini kan Satu nih, ada tim review. Kan ada tim review soal SEA Games nih. Oke. Itu kemarin kalau nggak salah disebutkan itu dari tim review itu sekitar 1.100-an sekian atlet yang akan diberangkatkan. Ribuan ya. Iya. Sama 400-an sekian pelatih. Duitnya kan pasti gede kan? ya, banyak kan? Diminta review sama wakil Menpora nih, diminta ditinjau ulang. Karena selama keikutsertaan kita di luar, selain waktu kita jadi tuan rumah, kita belum pernah mengirimkan lebih dari 1.000 atlet. Oh gitu. Ya, nah, padahal kan di sisi lain kan
Kemenpora ini kan menginginkan agar fokus ke cabang olahraga yang berpotensi Medali. medali. raih medali. Tapi kenapa kok dikirim banyak kayak gitu kalau misalnya difokuskan ke beberapa cabur. Nah itu juga belum ada titik temu untuk gitu sih. Ya, karena ini juga ya Kak Ale, belakangan ini malah banyak cabang olahraga sebenarnya yang bukan umum di masyarakat yang menghasilkan, yang membuat bangga. Mungkin apa aja itu, Bang Rauf? Oke, hebat banget ya. Nah, yo. Yang tadi Esak lebar ya. Pernah ada ini Pak, Iya. nggak populer nih. apa tuh? Horseback archery. Itu olahraga apa tuh? Naik Memanah? kuda memanah. Oh, naik kuda memanah. Udah lah berapa pekan sebelum ini ya atlet kita meraih prestasi. Cuman kalau yang lebih dekat sih ini, yang pas itu 2 petenis di Indonesia. James Chen. Itu yang di tunggal putri Janice Chen, dia tuh main di Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil. Brazil kalau kata orang itu. Brazil. Itu dia sampai final. Di final kalah, cuman salah satu yang bikin orang-orang makin sayang sama dia, makin support, respect. Dia lupa di perempat final atau apa tuh ngalahin ini Pak, jagoan Asia Tenggara juga, Alexander Eala. Alexander Eala tuh Filipina. Oke. Yang mana si Alexander Eala nih petnya atau jalannya lebih mulus saat dia junior karena dia benar-benar latihan di Rafael Nadal Institute atau akademi lah, pokoknya punyanya si Rafael Nadal. Jadi dari kecil udah let's say main di US atau Eropa. Sedangkan kalau Janis kan bocilnya main di sini gitu. Kemudian berikutnya juga kalah di finalis si Aldila Suciadi, seniornya Janis di tenis. Gue lupa pasangan nama siapa Olmo kalau nggak salah deh. Itu kalah di final kompetisi di Meksiko. Jadi pekan kemarin 2 petenis putri kita Masuk cukup di final. oke ya di final. Kalau balap-balapan si Gimana Fajar aja? nih, kayaknya dia lebih Ada paham prestasi nih. yang- Nggak usah baca dong. Bisa dong, luar kepala dong. Balapan sih Vedaega ya. Vedaega ini Red Bull Rocky Cup. Dia emang sebelumnya juga konsisten di kompetisi-kompetisi jelang mau masuk Moto3. Itu kan buat kompetisi junior dan kemarin dia ngeraih hasil runner up. Runner up. Nah, terus ada juga kabar mengembirakan Karar Virhan. Itu dia mau promosi ke Formula 4. Sekarang di go-kart. Iya, masih main go-kart sampai nyelesain musim ini. Tetapi dia nanti udah uji coba sekali kemarin. Terus Jakarta. kalau nggak salah bulan Oktober ini pastinya tanggalnya dia kemarin belum konfirmasi juga. Mau uji coba di sirkuit Imola. Itu buat naik level ke Formula 4. Dan kita harap dengan karir ada Vedaega di sepeda motor, terus Karar Virhan di Formula, lambat laun mungkin dengan potensi-potensi mereka ini, atlet-atlet ini bisa naik ke jenjang level yang lebih tinggi ya. Khususnya kalau Veda mungkin di MotoGP, terus Karar juga di Formula One. Kalau di panahan juga kalau nggak salah meraih prestasi juga. Prestasi, iya. Ya itu. Senior saya itu di kuliah, Pak. Diananda Korinisa. Respect Bang Fajar. Ya, circle-nya. Walaupun dia nggak kenal saya. Ya, Satu kuliahnya, satu kampus. satu kampus. Respect banget ini. Urban Legend dia dulu. Dia ngapain jadi terakhir? Sorry. Dia Nanda Korinisa meraih apa? Besar. Juara 4 di kejuaraan internasional archery. Panahan. Itu salah satu prestasi pertama yang membanggakan di sejarah Indonesia sih. Dan secara sepak terjang memang di Diananda ini peluangnya akan semakin besar untuk masuk ke Olimpiade ya. Dan memang masuk masa prime-nya dia kalau di panahan itu sih. Sip. Itu aja lah. Ada Iya lagi yang mau diupdate ke Kak Aloy? Sejauh Aman. ini sih itu. Oke, itu dia update-updatean berita olahraga dari teman-teman saya ini, luar biasa banget semuanya. Dan Sobat Antara, sekali lagi saya mau ingatkan, jangan lupa baca berita langsung dari sumbernya di portal antaranews.com dan saksikan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.